Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas agama Islam dengan materi sholat. Disusun oleh Raihan Fajri, Liansyah Davial, Nurmala Agustina, Putri Nurul Yasmin, Kinanti Yuliasari, dan Novitri Retnodiani. Pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa adalah berdoa memohon pujian. Sedangkan pengertian menurut syarah sebagaimana pendapat Imam Rafi'i yaitu ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Menurut para ulama fuqaha, sholat ialah ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut ulama tasawuf, sholat ialah menghadapkan kalbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menimbulkan rasa takut kepadanya serta kesempurnaan kekuasaannya, atau menghadap kepada Allah dengan kalbu, bersikap khusyuk atau konsentrasi penuh di hadapannya, disertai dengan penghayatannya penuh tatkala berzikir, berdoa dan memujinya. Dan kewajiban sholat ini adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang rukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liansyah Davial. NIM saya 64201242. Adapun tujuan sholat yaitu yang pertama, untuk mengingat Allah. Yang kedua, untuk mencegah dari perbuatan tercela. Yang ketiga, sebagai penebus atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Yang keempat, cara untuk mengadu kepada Allah. Yang kelima, agar setiap hambanya senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Arti berzikir di sini adalah untuk selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Dan adapun kedudukan sholat. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Agustina dengan NIM 64201230. Adapun syarat-syarat sah sholat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Suci dari hadas dan najis seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. 3. Sudah baligh. Baligh bagi laki-laki antara lain mimpi basah, telah keluar jakun, dan telah keluar mani. Baligh bagi perempuan adalah mulai menstruasi atau haid. 4. Berakal. 5. Menutup aurat. Adapun rukun salat yaitu 1. Berdiri jika mampu, 2. Niat, 3. Membaca takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Ruku, 6. Tumaninah atau disebut juga dengan berhenti sebentar. 7. Bangun ruku dan itidal. 8. Tumaninah di dalam itidal. 9. 2 kali dalam masing-masing rakaat. 10. Tumaninah dalam sujud. 11. Duduk antara dua sujud. 12. Tumaninah dalam duduk antara dua sujud. 13. Duduk yang terakhir. 14. Membaca tahiyat dalam duduk yang akhir. 15. Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 16. Membaca salam yang pertama. 17. Tertib pada setiap rukun-rukunnya. 7. Bangun ruku dan itidal. 8. Tumaninah di dalam itidal. 9. 2 kali dalam masing-masing rakaat. 10. Tumaninah dalam sujud. 11. Duduk antara dua sujud. 12. Tumaninah dalam duduk antara dua sujud. 13. Duduk yang terakhir.
14. Membaca tahiyat dalam duduk yang akhir. 15. Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 16. Membaca salam yang pertama. 17. Tertib pada setiap rukun-rukunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurul Yasmin dari NIM 64201233. Saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat ada terdiri dua macam. Yang pertama, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad terdiri dari 5 contohnya, yaitu yang pertama tasyahud awal serta dudukannya, 2. Salawat atas Nabi pada tasyahud awal, 3. Salawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir zaman, 4. Kunut serta berdiri ketika membacanya dalam sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir Ramadan, 5. Salawat atas Nabi dan keluarganya serta sahabatnya dalam ahnid kunut. Yang kedua, sunnah hayat. Sunnah hayat ada terdiri 16, yaitu yang pertama mengangkat kedua belah tangan hingga sejajar dengan kedua belah telinga ketika takbiratul ihram, takbir ruku, i'tidal, dan berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada dan di atas pusat ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca amin setelah Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat dari Al-Quran setelah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Yang ketujuh, mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah, surat, dan takbir pada salat maghrib, isya, dan subuh, dan melunakkan suara pada salat zuhur dan asar. Tetapi bagi perempuan pada setiap salat dengan suara rendah. Yang kedelapan, membaca takbir ketika berpindah dari rukun ke rukun yang lain. Yang kesembilan, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Yang kesepuluh, membaca tasbih dan ruku dan sujud. 11. Meletakkan kedua telapak tangan di atas paha ketika duduk tasyahud awal dan akhir, serta menunjukkan dengan jari telunjuk tangan kanan ketika menyebut illallah. Yang ke-12, duduk iftiras pada semua duduk, itu duduk pada tasyahud awal. Yang ke-13, duduk tawarruk, duduk pada tasyahud akhir. Yang ke-14, membaca doa tasyahud pada tasyahud akhir. Yang ke-15, salam yang kedua. 16. Khusyuk tawadduh dalam salawat, memperhatikan apa yang dibaca. Yang terakhir, saya akan membacakan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, banyak gerakan dan terus-menerus. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. Yang kelima, terbuka aurat. Yang keenam, mengalami hadis kecil besar. Yang ketujuh, tersentuh najis baik pada pakaian atau tempat sholat. Yang kedelapan, tertawa orang. Yang tertawa dalam sholatnya, batallah sholatnya itu. 9. Murtad, mati gila atau hilang akal. Yang 10, berbuat niat. Yang 11, meninggalkan sholat. Yang ke-12, mendahului iman dalam sholat Jumat. Yang ke-13, terdapatnya air. Yang ke-14, mengucapkan salam secara sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Widyasari dengan NIM 64204442. Saya ingin menjelaskan mengenai waktu melaksanakan sholat. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat fardu yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Yang kedua, sholat zuhur. Dimulai saat matahari tergelincir dan berakhir setelah bayangan setiap sesuatu berukuran sama dengan aslinya, ditambah bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Yang ketiga, sholat asar. Permulaan sholat asar adalah adanya kelebihan bayangan dari bayangan yang sama dengan bendanya. Akhir waktu asar secara ikhtiar adalah saat panjang bayangan suatu benda mencapai 2 kali lipat dari benda aslinya. Sedangkan secara waktu jawaz yaitu waktu asar berakhir ketika matahari terbenam. Sholat maghrib
Sholat maghrib dilakukan ketika senja atau matahari terbenam. Waktu sholat maghrib bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang awan merah di ufuk barat. Sholat isya. Permulaan waktu isya adalah hilangnya awan merah. Akhir waktu ikhtiar sholat isya adalah sepertiga malam. Saya juga akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat sholat. Hikmah sholat. Yang pertama, dapat memperkuat akidah dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya selalu ada godaan duniawi yang membuat manusia lupa akan Sang Pencipta. Yang ketiga, melalui sholat kita bisa mempertebal keyakinan dan keimanan kita. Manfaat sholat. Yang pertama, Allah akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat, petunjuk, dan keberuntungan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya dan Allah memberikan kesudahan yang baik. Yang keempat, Allah menghilangkan rasa khawatir dan sedih pada hambanya. Yang kelima, Allah akan memberi ampunan, rezeki, dan ketinggian derajat. Yang keenam, Allah mencegah manusia dari seluruh keluh kesah dan kikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Ratnodiani dengan NIM 64201216. Saya akan menjelaskan mengenai kedisiplinan melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Kedisiplinan menjalankan sholat wajib 5 waktu dapat diartikan suatu sholat yang dilakukan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan perintah sholat, dilihat dari ketepatan waktu maupun pelaksanaan sholatnya. Seorang yang melaksanakan kedisiplinan melaksanakan sholat merupakan salah satu contoh orang yang bertakwa. Contohnya dari kedisiplinan menjalankan sholat 5 waktu ini dapat dilihat dari seseorang yang setiap azan berkumandang segera mengambil air wudhu dan memenuhi perintah Allah, yaitu sholat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.